Perkenalkan, nama saya Gita Saputri dari Prodi Kesmas NPM 23019. Perkenalkan, nama saya Rahman dari Prodi Manajemen NPM 21265. Perkenalkan, saya Nazira Fitri Arisa, Prodi Keperawatan Anestesi NPM 23071. Perkenalkan, nama saya Sinta Otorita dari Prodi Manajemen NPM 23182. Perkenalkan, nama saya Benedikto Wada, Prodi Manajemen NPM 23181. Perkenalkan, nama saya Kanza Masetio, NPM 21223 dan berasal dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, saya Desi Aulia, saya dari Prodi Kedokteran NPM 23136. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menayangkan contoh video debat singkat tentang ketidaksetaraan pelayanan kesehatan di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Larisman MPD. Selamat menonton. Dadah. Dadah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat datang di debat kami malam ini dengan topik yang sangat penting, yakni ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan. Saya sebagai moderator akan memandu debat ini antara dua tim yang berbeda pandangan. Tim A akan menyuarakan pandangan bahwa ketidaksetaraan pelayanan kesehatan merupakan masalah yang perlu ditangani. Sedangkan tim B akan memberikan argumen yang menyatakan sebaliknya. Mari kita mulai dengan pembukaan dari masing-masing tim. Baiklah, saya dari tim A akan menjelaskan ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan. Ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan adalah masalah yang tidak bisa diabaikan. Di banyak negara, terutama di daerah pedesaan masyarakat berpendapat rendah, akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas seringkali terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan yang tidak adil dalam kesehatan dan kualitas hidup antara berbagai kelompok masyarakat. Kami percaya bahwa ini adalah masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah dan masyarakat. Keadilan sosial. Setiap individu berhak atas akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan melanggar prinsip dasar keadilan sosial. Dampak ekonomi. Ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Biaya pengobatan yang tinggi dapat menghambat akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perawatan yang mereka butuhkan. Dengan mengurangi ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah pembangunan sosial dan ekonomi. Silakan dari kelompok B sebagai tim kontra memberikan instruksi. Baiklah, kami dari tim B berpendapat bahwa ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan seringkali disalahartikan dan selalu dipolitisasikan. Meskipun ada tantangan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan, banyak negara telah membuat kemajuan yang sangat signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Menurut pendapat saya, hal ini terjadi dikarenakan teknologi medis dan kemajuan dalam sistem kesehatan telah meningkatkan akses terhadap perawatan kesehatan di seluruh dunia. Misalnya, telemedicine telah membantu mengatasi hambatan geografis dalam akses terhadap dokter dan spesialis. Program pemerintah juga banyak di negara telah meluncurkan program pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan, seperti program asuransi kesehatan universal dan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan. Melalui pendidikan kesehatan dan advokasi, kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan dapat ditingkatkan. Instruksi, Silakan dari kelompok A. mungkin pendapat kami dari tim pro berbeda dengan tim kontra. Namun, kendati kemajuan teknologi dan program pemerintah, ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan masih menjadi kenyataan bagi banyak orang, terutama di daerah terpencil dan masyarakat rentan. Masih ada kesenjangan yang signifikan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang perlu segera ditangani. Izin menjawab instruksinya, moderator. Silakan. Kami tidak mengabaikan kenyataan bahwa masih ada tantangan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan. Namun demikian, perlu diakui bahwa banyak langkah telah diambil untuk mengatasi masalah ini. Dengan terus meningkatkan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat, kita dapat memperbaiki ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan secara bertahap. Instruksi moderator. Namun seperti yang kita lihat sekarang ini, di beberapa
kesehatan yang membedakan antara pelayanan BPJS dan umum gitu. Di mana mereka lebih mementingkan pelayanan umum yang membayar secara langsung daripada BPJS. Pelayanan terhadap BPJS ini seringkali diabaikan, terutama sering disepelekan pasiennya gitu. Pelayanan BPJS seringkali dilalaikan oleh para tenaga kesehatan seperti itu. Baik. Iya, silakan. Izin moderator, kami menyangka dari pernyataan tadi, walaupun ada beberapa yang beredar sekarang tentang kelalaian, walaupun banyak kelalaian terhadap pelayanan pada BPJS, itu belum tentu, atau maksudnya belum seluruh pelayanan, tempat pelayanan itu yang mengalami seperti itu. Walaupun ada hal seperti itu, pasti ditegur langsung oleh atasan atau para bupati di atas. Intensif 15% responden dalam survei mengakui bahwa mereka mendapatkan layanan yang kurang baik ketika berobat dengan BPJS. Ada beberapa yang dikeluhkan seperti pasien BPJS dibedakan dan dikurangkan, diprioritaskan, pasien BPJS ditolak pihak rumah sakit, serta lamanya penanganan dan administrasi. Instruksi, baiklah dari kelompok B untuk menginstruksi. 100% responden dalam survei mengatakan bahwa BPJS membantu masyarakat dalam memperoleh fasilitas dan pelayanan kesehatan. 85% dari mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang baik ketika berobat menggunakan fasilitas BPJS. Coba apakah dari tim A ada instruksi lagi? Beberapa pasien masih mengeluhkan pelayanan BPJS seperti kurangnya perhatian perawat terhadap pasien, administrasi yang kurang baik, dan biaya yang tidak stabil. Izin instruksi moderator. Tetapi hal seperti itu tidak bisa dijadikan alasan ketidaksetaraannya pelayanan kesehatan, karena hal tersebut hanya bisa terjadi di beberapa daerah yang memang mungkin masih belum cukup hebat dalam pelayanan tersebut. Tapi contohnya juga banyak rumah sakit yang tetap mengutamakan pasiennya baik dari BPJS maupun umum di kota-kota besar seperti Jakarta dan lain-lainnya. Baiklah, jika tidak ada bantahan dari tim pro, maka debat kali ini dimenangkan oleh tim kontra. Terima kasih kepada kedua tim atas argumen yang kuat. Saatnya untuk menutup debat ini dengan harapan bahwa melalui diskusi ini kita dapat lebih memahami kompleksitas masalah ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan dan bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Semoga debat ini memberikan wawasan baru bagi kita semua. Halo guys, perkenalkan nama saya Febiola, NPM 23080 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi saya akan menyimpulkan hasil debat kami tadi. Ada 2 poin. 1, ketidaksetaraan akses. Terhadap konsensus harus akses terhadap pelayanan kesehatan tidak merata, terutama dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, determinasi sosial kesehatan. Faktor-faktor seperti pendidikan, pendapatan, dan kondisi tempat tinggal berkontribusi signifikan terhadap ketidaksetaraan masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah cenderung mengalami kesulitan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Kami ucapkan